Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan daftar sejumlah wilayah di Indonesia yang akan mengalami kekeringan ekstrim. Dari semua lokasi NTT tercatat memiliki wilayah dengan lokasi paling banyak mengalami kekeringan ekstrim. Terdapat 22 lokasi di NTT yang akan menjalani hari tanpa hujan selama lebih dari 100 hari. Tahun pertama, kata Rasulullah, Allah perintahkan ya'murullah as-sama an tahbita sulusan matriha. Allah perintahkan pada langit untuk menahan sepertiga airnya. Maka selama setahun tidak ada hujan sepertiganya. Selama setahun. Kemudian wa ya'murul arda an tahbita sulusai nabatiyah, dan Allah perintahkan pada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Nanti sepertiga tanaman tidak tumbuh selama 1 tahun. Maka gagal panen mulai terjadi di mana-mana. Di saat yang sama, air terjun Niagara membeku. Apakah itu yang dimaksud dengan polarisme? Jadi ini sudah mulai terjadi. Saya khawatir kalau ini merupakan bentuk polarisme, ini menjadi indikator kalau kita akan mengalami bencana kataklizmik yang bersifat global. Dan alhamdulillah kemarau panjang yang menimpa kita nanti tidak seperti Nabi Yusuf dan kaumnya. 7 tahun kan? Kalau kita berapa tahun? 3 tahun insya Allah. Kita cuma 3 tahun ya, tapi parah lumayan 3 tahun juga ya. Parahnya gimana? Nah, tahun pertama kata Rasulullah, Allah perintahkan ya'murullah as-sama an tahbita sulusan matriha. Allah perintahkan pada langit untuk menahan sepertiga airnya. Maka selama setahun tidak ada hujan sepertiganya. Selama setahun. Nah, ini sudah 3 bulan Jogja tidak diguyur hujan ya. Kemudian wa ya'murul arda an tahbita sulusai nabatiyah, dan Allah perintahkan pada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Nanti sepertiga tanaman tidak tumbuh selama 1 tahun. Maka gagal panen mulai terjadi di mana-mana. Ya. Jadi kalau ada harga-harga pada naik, wah jangan-jangan ini tahun pertama. Tahun kedua, wa fis sanati tsaniyah ya'murullahu as-sama an tahbita sulusai matriha. Di tahun kedua, Allah perintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya. Ya. Wa ya'murul ardu an tahbita sulusai nabatiha, dan Allah perintahkan pada bumi menahan 2/3 tanamannya. Makin meluas tuh kekeringan melanda dunia. Ya, kemarin saya ada ngobrol dengan siapa ya, itu sudah mulai kekeringan. Ya. Bahkan Australia di tahun ini, di awal tahun, laut-laut dangkal di Melbourne ya, di Canberra itu mengalami mendidih laut saking panasnya, ikan-ikan pada mati. Di saat yang sama, air terjun Niagara membeku. Apakah itu yang dimaksud dengan polarisme? Jadi ini sudah mulai terjadi. Saya khawatir kalau ini merupakan bentuk polarisme, ini menjadi indikator kalau kita akan mengalami bencana kataklizmik yang bersifat global. Ini ada urutan bencana kataklizmik. Urutan bencana kataklizmik atau bencana global yang efeknya mendunia. Ya. Ini orang menyebutnya peta bencana arkeoastronomis, satu konsep baru dalam penggabungan arkeologi dan astronomi, bahwa ternyata peta relief bumi dan peradaban dunia ini ternyata dibentuk oleh bencana-bencana astronomi. Nah, ini menarik sekali kalau kita lihat ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita lihat, nah angka terjauh angka 12.600 sebelum Masehi. Ini terjadi polarisme, pergeseran kutub. Jadi bumi di tahun 12.600 sebelum Masehi itu mengalami pergeseran begini. Nah, ini disebabkan karena pasti ada daya tarik dari benda langit lain. Daya tarik dari benda langit lain. Pergeseran inilah yang mengakibatkan punahnya spesies mamut menurut prediksi para ilmuwan arkeoastronomi. Ya, kenapa demikian? Karena mamut itu masih mengunyah makanan yang ada dalam mulutnya. Di mulutnya itu masih mengunyah makanan. Artinya dia mati membeku tiba-tiba. Inilah yang menjadi inspirasi dibikinnya film The Day After Tomorrow. Amerika membeku tiba-tiba. Nah, itu dalam waktu yang sangat betul-betul membeku. Orang tuh berlarian karena menghindari pembekuan tiba-tiba. Itu efek dari polarisme, iklim berubah. Nah, peristiwa inilah yang menyebabkan sekarang sedang proses Arab Saudi kembali hijau dan tumbuh sungai-sungai. Pada tadinya gersang, lihat tak. Di interval tahun 9000 sampai 8500 sebelum Masehi, ya, terjadi pemanasan global warming dan pencairan kutub yang cepat dan tiba-tiba pada masa interglacial period. Hal ini mirip dengan situasi ketika peristiwa yang disebut terjadinya peristiwa Carolina Event
yaitu komet Schumacher-Levy bertabrakan dengan Jupiter tahun 1995. Kemudian tahun 5310 sebelum Masehi terjadi efek pendinginan iklim tiba-tiba ya pada periode Holocene, periode zamannya es. Maka inilah membuat punahnya sebagian besar spesies dan jenis manusia primitif katanya. Di saat itulah hilangnya yang namanya Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, Mojoketensis, termasuk Darwin dan Lamarck. Ya, karena cuma Darwin dan Lamarck yang lahir dari evolusi primata. Kalau kita tidak, insya Allah ya. Kalau memang manusia itu lahir dari proses evolusi primata, kenapa kebun binatang masih penuh dengan kera sekarang ya? Kenapa mereka tidak berevolusi? Ustadz, fosilnya ada. Lah kalau memang ada, kenapa tidak di mana-mana fosilnya? Harusnya manusia semuanya di zaman itu seperti itu kan? Harusnya fosilnya juga ada di sekitar rumah warna gitu. Kan manusia sudah ada di Jogja saat itu. Nah, kita lupa pada zaman itu ada orang-orang yang dikutuk menjadi kera dan babi.